Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Muhammad Rilo Aditya, kemudian Muhammad Rizky Rasyobar, dan Eko Yetsing. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang analisis pengaruh marketing mix, price plus produk terhadap keputusan pembelian di kantin Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Pada bab 1 pendahuluan ini terdiri dari 3, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian tersebut dilakukan. Kita akan membahas satu persatu agar mudah dimengerti dan dijelaskan. Ya, pada bagian latar belakang masalah ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat merupakan sebuah kampus yang memiliki beberapa fasilitas, salah satunya yaitu kantin. Kantin di kampus ini adalah tempat menjual makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Kantin di kampus ini berupa beberapa ruangan dan terdapat sebuah taman yang dapat digunakan oleh pengunjungnya untuk makan dan minum. Mahasiswa biasanya melakukan pembelian makanan atau minuman dari kantin karena kemudian aksesnya tanpa perlu keluar dari lingkungan kampus. Mahasiswa juga ada yang hanya duduk saja di kantin hanya untuk bersosialisasi sambil menunggu jam kuliah atau jam pulang. Dapat dilihat dari sini terdapat 2 tipe mahasiswa yang mengunjungi kantin. Yang pertama yaitu mahasiswa yang membeli produk. Dan yang kedua hanya mahasiswa yang mengunjungi saja tanpa melakukan ada pembelian. Saat ini di kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unlam sedang dilakukan renovasi untuk menunjang fasilitas kampus. Dalam melakukan renovasinya, penyesuaian-penyesuaian untuk melaksanakannya, maka diperlukan beberapa penyesuaian tersebut. Kantin yang digunakan saat ini merupakan bekas kelas yang dimodifikasi untuk menjadi kantin sementara, sehingga fasilitas yang ada di kantin ini terlihat kurang memadai untuk dijadikan sebagai kantin. Sehingga apakah tempat yang digunakan saat ini akan berdampak dalam keputusan pembelian? Tempat yang nyaman dapat menjadi salah satu faktor pembelian dalam melakukan keputusan pembelian terhadap makanan yang dibeli. Selain itu, harga yang ditawarkan sekarang serta kualitas produk makanan yang ditawarkan pada saat ini dapat mahasiswa merasa layak untuk membeli produk di kantin tersebut. Produk yang terdapat di kantin kampus tersebut sangat beragam dan bervariatif, seperti nasi goreng, mie goreng, nasi kuning, nasi sop, makanan ringan atau snack, minuman-minuman dingin ataupun panas. Produk-produk tersebut memiliki harga yang beragam dan bervariatif, sehingga mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Masalah dihubungkan ke teori marketing mix, yaitu berupa place, price, produk, dan promotion. Namun, untuk kantin tersebut tidak memerlukan strategi promosi karena di kantin FEB Unlam tidak melakukan promosi dengan menggunakan iklan di televisi maupun di koran. Karena target pasar sudah sangat jelas, yaitu para mahasiswa, dosen, maupun staf yang ada. Untuk menjalin komunikasi antar penjual dan pembeli, mereka menawarkan makanan yang sudah disajikan. Sehingga yang pakai untuk penelitian ini hanya 3 komponen dalam marketing mix, yaitu place, price, dan produk. Sehingga dalam penelitian ini kami mengangkat judul yaitu analisis pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian di kantin FEB Unlam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Dalam kombinasi 3 strategi ini diharapkan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dalam melakukan pembelian di kantin FEB Unlam.
Di dalam penelitian ini, kita dapat melihat bagaimana sebuah keputusan pembelian makanan di kantin FOB Unlam oleh mahasiswa yang ada di lingkungan kampus tersebut. Selanjutnya bagian kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang di sini yaitu terdapat dua. Yang pertama, apakah harga produk dan tempat secara simultan berpengaruh pada keputusan pembelian dalam membeli makanan di kantin Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat? Yang kedua, apakah harga produk dan tempat secara parsial mempengaruhi keputusan pembelian dalam membeli makanan di kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat? Pengertian simultan yaitu menurut kamus KKBI yaitu terjadi atau berulang waktu yang bersamaan. Sedangkan secara pengertian parsial secara menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu berhubungan atau bagian dari keseluruhan. Ya, pada bagian ketiga ini yaitu tujuan penelitian tersebut. Terdapat juga dua jenis penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis keputusan pembelian dalam membeli makanan di kantin FOB Unlam dilihat dari harga, produk, dan tempat secara simultan. Yang kedua, untuk menganalisis keputusan pembelian dalam membeli makanan di kantin FOB Unlam dilihat dari harga, produk, dan tempat juga, namun secara parsial. Simultan dan parsial tadi sudah saya jelaskan, yaitu terjadi dan berhubungan. Bab 2, tinjauan pustaka terdiri dari 1. Landasan teori, kemudian 2. Penelitian terdahulu, ketiga kerangka pikir, dan keempat hipotesis penelitian. Sekarang kita akan membahas bab 2. Bab 2 ini tentang landasan teori. Landasan teori yang kami pakai untuk proposal ini adalah yang pertama marketing mix. Marketing mix adalah kombinasi kegiatan marketing agar tercipta maksimal sehingga memunculkan hasil paling memuaskan. Kegiatan marketing itu ada terbagi 4. Yang akan kami bahas adalah pertama produk. Produk adalah setiap apa saja yang bisa dipasarkan untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi kegiatan atau kebutuhan. Produk tidak hanya selalu berupa barang, tetapi juga berupa jasa atau gabungan dari keduanya. Yang kedua adalah price. Price adalah harga. Harga didefinisikan jumlah uang ditambah produk atau kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Setelah produk yang diproduksi siap untuk dipasarkan, maka perusahaan akan menentukan harga dari produk tersebut. Yang ketiga adalah flash. Tempat dari dalam marketing mix biasanya disebut dengan saluran distribusi. Saluran di mana produk tersebut sampai kepada konsumen. Yang keempat adalah promosi. Pada akhirnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang maksud untuk dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Sekarang kita akan membahas bab 2. Bab 2 ini tentang landasan teori. Teori yang kedua kami ambil untuk proposal ini adalah keputusan pembelian. Ada beberapa tahap dalam mengambil suatu keputusan untuk melakukan pembelian, antara lain 1. Pengalaman salah. Pengalaman salah merupakan faktor terpenting dalam melakukan proses pembelian, di mana pembeli akan mengenali suatu masalah atau kebutuhan. Pembeli akan menyadari adanya perbedaan antara keadaan yang sesungguhnya dan keadaan yang dimilikinya. Yang kedua, pencarian informasi. Seorang selalu mempunyai minat atau dorongan untuk mencari informasi. Apabila dorongan tersebut kuat dan objek yang dalam memenuhi kebutuhan tersedia, maka
konsumen akan bersedia untuk membelinya. Tetapi jika dorongan tersebut tidak kuat, maka konsumen tentu akan mencari informasi lebih lanjut yang mendasari kebutuhannya. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsep dasar tertentu yang dapat membantu penilaian konsumen yaitu sifat-sifat produk. Terdapat anggapan bahwa setiap konsumen memandang suatu produk sebagai himpunan dari sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu. Yang kedua, konsumen mengaitkan bahwa pentingnya ciri-ciri berbeda itu dengan ciri-cirinya yang menonjol, yaitu ciri-ciri masuk ke dalam benak konsumen untuk mempertimbangkan ciri-ciri satu produk. Yang ketiga, masing-masing konsumen mempunyai kepercayaan sendiri terhadap suatu merek. Kepercayaan konsumen mungkin berbeda terhadap ciri-ciri produk yang sebenarnya sesuai dengan pengalamannya dan dampak dari persepsi. Yang keempat, konsumen dianggap memiliki sebuah fungsi kemanfaatan. Untuk setiap ciri fungsi kemanfaatan menggambarkan bagaimana konsumen mengharapkan kepuasan yang diperoleh dari produk dan alternatif yang berbeda bagi setiap ciri. Tahap terakhir dalam keputusan pembelian adalah keputusan pembelian. Setelah konsumen mempunyai evaluasi alternatif, maka konsumen membuat keputusan untuk membeli. Dalam mengambil keputusan untuk membeli mempunyai 5 macam keputusan membeli. Yang pertama, keputusan tentang merek. Merek apa yang akan dibeli konsumen untuk suatu produknya, keinginannya. Yang kedua, keputusan membeli dari siapa. Konsumen bisa membeli di mana saja, dari siapa saja. Itu juga sangat mempengaruhi keputusan. Yang ketiga, keputusan tentang jumlah produk yang akan dibeli. Konsumen harus mengetahui pasti berapa produk yang akan dibelinya. Itu harus memiliki informasi yang bagus dan keinginan dia untuk menggunakan produk tersebut. Yang keempat, keputusan tentang waktu membeli. Waktu juga sangat penting untuk konsumen untuk membeli suatu barang, mempengaruhi keputusan tersebut. Yang kelima, keputusan dalam cara pembayaran. Konsumen juga memutuskan cara pembayaran seperti apa yang akan dilakukan, seperti bayar cash atau kredit atau dan lain-lain. Untuk penelitian terdahulu tersendiri, di sini kami sudah ada mencari beberapa penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, dan di sini kami memakai 2 penelitian. Untuk penelitian pertama itu dari Reni Sri Muljayanti, penelitian pada tahun 2011 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk judul sendiri di sini yaitu analisis pengaruh lokasi, harga, promosi, dan customer service terhadap citra minimarket Indomaret. Untuk variabel yang diuji di sini ada lokasi, harga, promosi, dan customer service. Untuk hasil penelitiannya sendiri, Reni Sri Muljayanti menunjukkan bahwa lokasi, harga, promosi, dan customer service berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap citra minimarket Indomaret. Untuk kerangka pikir di sini 3 variabel yaitu harga, tempat, dan produk bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah suatu pernyataan atau dugaan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau dugaan yang sifatnya sementara. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran, maka hipotesis tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk H1-nya variabel produk, harga, lokasi, dan promosi secara simultan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada konsumen kantin FEB Unlam.
Untuk variabel H1-nya lagi, variabel produk, harga, lokasi, dan promosi secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada konsumen kantin FUB Unlam. H2, variabel produk, harga, lokasi, dan promosi secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada konsumen kantin FUB Unlam. Dan yang terakhir H2 yaitu variabel produk, harga, lokasi, dan promosi secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada konsumen kantin FUB Unlam.